Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para sesepuh bini sepuh, segenap tokoh-tokoh ingkang hadir wonten kesempatan dalu punika, yang mohon maaf saya tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Yang saya hormati segenap pengurus Yayasan Non Madani, Ketakmiran Masjid Non Madani, dan juga ketua-ketua beserta pengurus takmir masjid di lingkungan Mijen yang kebetulan hadir pada kesempatan malam hari ini, seluruh keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar yang insya Allah senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat bersama-sama meneguhkan keistiqomahan kita di Majelis Zawiyah Al-Azhar ini. Majelis Zawiyah yang insya Allah sebentar lagi akan memasuki tahun ketiga. Kalau dihitung ulang tahun ketiga Zawiyah itu sebenarnya jatuhnya itu di akhir-akhir bulan Juli. Hanya saja memang selama ini milad dilaksanakan yang pertama bulan apa dulu? Bulan Agustus, setelah itu Oktober. Insya Allah kita nanti akan menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya sedikit ralat. Semula pertemuan kemarin saya sampaikan milad plus peletakan batu pertama gedung Iqra atau gedung Zawiyah itu tanggal 23 Juni. Setelah saya lihat kalender ternyata hari Senin. Hari Senin nanti tidak ada yang datang. Apalagi hari Senin biasanya Pak Pur itu orderannya banyak itu. Aminnya yang ikhlas, Pak. Supaya nanti kita bisa mengajukan proposal. Insya Allah, saya kemarin sampaikan ke Pak Rahmat tanggal 23 Juni, tapi setelah saya lihat ternyata hari Senin, dan setelah saya kontak ke Gus Faiz, wah ini kalau tanggal 23 Juni tidak masuk ini Gus, hari Senin. Kalau hari Sabtunya gimana? Wah, saya hari Sabtu lagi di Kediri. Akhirnya saya kembali ke alternatif yang kedua. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli. 12 Juli itu hari Sabtu, nanti pelaksanaan peletakan batu pertama sekaligus ulang tahun Zawiyah yang ketiga dilaksanakan pada pagi hari. Sementara ini komunikasi saya dengan Gus Faiz dilaksanakan pada pagi hari. Nanti harapan saya nanti jam 11 acara sudah selesai. Memang ini baru rancangan saya, dan nanti akan dimulai dengan pembacaan maulid. Nanti entah maulid Simtuturor atau maulid tiba, dari pagi los sampai acara harapannya jam 11 sudah selesai. Dan rebana juga sudah saya booking ya, Yenurhan insya Allah tanggal 12 Juli sudah
Siap? Dan bismillah, mohon doa restu dari Bapak Ibu. Semoga niatan kita tasyakkur dengan milad yang ketiga dan tasyakkur kita dengan gedung Zawiyah Al-Azhar yang baru semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kitab At-Tuhfatul Mardiyah yang insya Allah pada malam hari ini kita masuk pada bab baru, babun fima yaquluhu syakhsu indal humma. Betul ya? Yang bawa kitab halaman 93. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fima yaquluhu syakhsu indal humma. Dibaca humma boleh, dibaca himma juga tidak apa-apa. Ini bab menerangkan tentang demam. Mungkin ada yang bertanya, kenapa masalah demam saja kok dibahas? Bapak Ibu sekalian, kata kunci yang saya sampaikan kemarin pada Zawiyah seminggu yang lalu, bahwa Allah ketika mengirimkan penyakit atau masalah di dalam hidup kita adalah salah satu cara Allah untuk mengingatkan agar kita itu tidak terlalu bergantung dengan logika akal kita. Dikira kalau olahraga rutin lalu kemudian nanti umurnya bisa 100 tahun. Orang olahraga itu bisa sakit enggak? Tapi kok saya belum pernah ketemu Ronaldo ngeluh. Pernah enggak Pak itu? Pernah. Ronaldo ngeluh terus keroan begitu pernah ya? Ya. Pak Pur enggak pernah olahraga aja sehat walafiat kan? Ya. Ya. Paling cuman bukan karaokean, cuman Pak Pur itu enggak sakit. Cuman suka riep-riep gitu aja. Ya. Itu kan enggak sakit itu. Itu nikmat, Pak. Ada orang riep-riep itu minum pil. Pak Pur itu enggak. Silo gitu itu sudah langsung plek. Maka kalau kemudian Allah itu menitipkan sakit kepada kita, cara Allah untuk mematahkan rasionalitas kita. Jangan terlalu bergantung. Apa kalau kemudian bisa olahraga rutin lalu kemudian kita tidak sakit? Kalau kita punya uang banyak lalu kemudian bisa rutin medical check up, apa kemudian jaminan bahwa orang itu tidak akan sakit? Apa kalau jadi pejabat tinggi yang setiap hari dimonitor, dikontrol kesehatannya, kemudian tidak bisa sakit? Maka Allah kalau memberikan sakit, memberikan masalah, ya kan? Itu sebenarnya cara Allah untuk mematahkan anggapan bahwa bergantung kepada makhluk itu bisa menjamin segalanya. Ya. Makanya kenapa kemudian kita perlu menata aspek-aspek ketauhidan itu ketika sakit, apa yang harus kita tata. Ketika sedang punya masalah, apa yang harus kita tata. Ketika sedang senang, apa yang harus kita tata. Tak lain yang harus kita tata adalah tauhiduna, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. I'lam, ketahuilah,
anna maradul hima yu'qibuhu sawaba azimin ma'as sabril jamil. Ketahuilah bahwa orang yang sakit demam itu mendapatkan pahala yang besar selama orang itu sabar. Makanya Rasul itu mengajarkan kalau kita sakit itu sebenarnya adabnya bahkan dimakruhkan itu kalau kita mengeluh terus-terusan. Jadi kalau orang sakit itu, kalau menurut adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan di dalam satu riwayat disebutkan salah satu kemakruhan itu kalau ada orang sakit kemudian dibesuk lalu dia banyak mengeluh kepada orang yang besuk. Pilih kabarnya, ya Allah, uripku rekoso le, mosok wis sesasi kok ambruk nang dhuwur kasur. Lah iki apa sikile ra iso sikile ngececeng terus. Iki lho dengkulku wis coklak kakli gitu. Ngoten niku nek sing nilai, Pak, sing nilai ora usah kakang ngeluh. Nek iki hikmah itu nek sampean rak loro lho ora tak gawano gedang. Oke. Jadi ternyata itu sesuatu yang dimakruhkan oleh Kanjeng Nabi. Ada orang sakit. Nah, ini sebenarnya yang bisa cerita banyak ini Pak Khairul ini. Yang banyak menangani pasien-pasien kanker ya Pak. Jadi kita ini punya sederek perawat urusan perkankeran, kanker penyakit, bukan kantong kering. Perkankeran onkologi ya Pak. Onkologi ini ada Pak Khairul, ya, termasuk jamaah kategori jamaah senior ya, cukup lama dan ini dinasipun wonten rumah sakit Adiatma atau yang biasa dikenal rumah sakit Tugu ya. Maka Allah akan memberikan pahala yang begitu besar kepada siapa? Kepada orang yang ketika dia sakit dia sabar. Seperti cerita pada pekan lalu bagaimana Imran bin Husain ketika ditanya oleh orang yang besuk, gimana kabarmu Imran? Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Loh, lah sakitmu itu gimana? Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Loh, lah keluhannya piye? Pokoknya alhamdulillah. Akhirnya sakit berbulan-bulan itu kemudian menimbulkan pertanyaan dari orang yang suka ya membesuk Imran bin Husain itu, kemudian ada apa gerangan? Kok sampean itu setiap ditanya orang kok selalu bilangnya alhamdulillah? Apa jawabannya? Karena mungkin buah kesabaranku Allah itu memperlihatkan kepadaku setiap hari malaikat itu datang silih berganti, ngangkut dosa-dosaku, sehingga Allah memberikan gambar gembira kesabaranku membuahkan dosa-dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu. Makanya kalau Bapak Ibu, adabnya kalau besok orang yang sakit, ini ku boten usah ditafsirkan kemana-mana. Itu sakit, itu korupsi. Enggak boleh, enggak boleh. Oke, anak koncone sakit perut, ya kan? Sakit perut. Le, aku loro weteng le, enggak kenapa? Mbuh loro weteng tiba-tiba. Mesti gue nek nganyang blonjo ra kira-kira. Lah itu enggak boleh. Enggak boleh, ya. Karena apa? Karena bisa jadi sakit yang diberikan Allah kepada kita itu bukan sakit berupa bala, tetapi itu sakit berupa rizki. Apa rizkinya? Rizkinya rahmat dari Allah, yaitu diampuni dosa-dosanya. Kalau cerita kali siapa Pak Kes ya, Pak Jagongan kali Pak Kes, Bu Kes, Bu Asik ya tadi di rumah. Orang sakit nih,
kalau disabari. Orang kalau kena musibah, tapi kalau disabari, itu sambil termenung, ya Allah, ternyata berusaha untuk tidak mengeluh itu menyebabkan Allah memberikan maghfirah kepada kita. Makanya kalau lihat orang sakit, didoakan dan tidak usah dimaknai kemana-mana. Terus ngeluh, Pak, weteng kuatos, hati-hati, santet itu, tidak boleh. Nah, yaqulu 'inda wuqu'iha 'alaihi, yaqulu 'inda wuqu'iha 'alaihi. Maka salah satu doa yang bisa dibaca ketika orang itu demam, Bismillahil kabir, dengan menyebut Allah yang maha besar. Ini dungane kalau lagi demam. Kalau yang bawa kitab bisa diharokati. Bismillahil kabir, dengan menyebut Allah zat yang maha besar. Na'udzubillahil azim, aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Min syarriha wa min syarri harrin nas. Aku berlindung dari keburukan demam dan dari keburukan panasnya api neraka. Sebab orang demam, saya tidak tahu nanti ada cerita apa enggak di sini. Jadi demam itu sebenarnya makhluk. Coba saya sebelum baca, mungkin di bawah nanti ada cerita mungkin, atau doa ini biasanya doanya orang yang demam. Kenapa? Orang demam itu sebenarnya makhluk. Seperti hanya begini. Kenapa di dalam hadis itu orang kalau menjelang maghrib itu suruh nutup jendela, suruh nutup pintu. Kalau punya ingon-ingon, kalau punya ingon-ingon, hewan peliharaan, segera kandangkan. Kalau ada padasan, segera tutup padasannya. Sebab apa? Sebab menjelang maghrib itu ada jin yang siap bekerja. Jadi jam kerjanya itu menjelang maghrib. Jin itu bernama Ummu Sibyan. Nah, Ummu Sibyan itu jin yang biasa bekerja menggoda: 1, orang hamil, 2, ibu yang menyusui, 3, anak kecil yang sedang ASI eksklusif, 4, seorang bayi. Maka kalau orang Jepara itu bilang menjelang maghrib atau habis maghrib anak nangis namanya beko. Dan itu di dalam terminologi hadis ini wonten. Ada jin namanya Ummu Sibyan. Nah, termasuk demam. Demam itu juga sebenarnya makhluk. Namanya Ummu Mildam. Ada yang mengucapkan tuh Ummu Maldam. Tapi yang sering saya dengar tuh Ummu Mildam. Itu sebenarnya makhluk yang masuk ke dalam tubuh manusia, lalu kemudian menyebabkan kita panas. Nah, ini kok ada pengaruhnya. Tapi coba nanti kita lihat. Allahumma arham 'azami. Ya Allah, sehatkan tulangku, kasihanilah tulangku, ad-daqiq, yang rapuh, wajil dirroqiq, dan kulitku yang tipis. Wa a'udzubika min fauratil hariq. Wa a'udzubika, dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah, min fauratil hariq, dari tiba-tibanya merasa panas. Oh, ini ada ya Umma Mildam. Wonten ketemu. Mau saya ceritain enggak? Mau enggak? Tak ceritain nanti pulang takut enggak? Enggak, ini enggak ada kaitannya sama penampakan, enggak ada kaitannya sama penampakan. Pun tak cerita nih, ini karena bulu dewi tak ceritanya. Ini ngiling-ngiling karena ini dulu saya waktu mondok di Cangaan itu dapat di tempatnya
Yai Asy'ari dulu itu diceritani tentang Ummu Mildam. Boleh dibaca Ummu Mildam, boleh Ummu Maldam. Jadi kita ada satu hadis ini tentang Ummu Mildam. Jadi ini tentang babakan ummu. Ini ada yang namanya ummu nggak? Tidak ada. Ya kalau ada Ummu Kalsum, Ummi Kalsum, ini tidak masuk dalam grupnya Ummu Mildam. Ya. Jadi Ummu Mildam itu dulu pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan. Ketika sedang berjalan itu ketemu dengan seorang perempuan. Ada yang mengatakan perempuan ini ngakunya dari Arab Badui. Tapi ada yang mengatakan bahwa itu jin yang menjelma menjadi perempuan dan dinamakan dengan Ummu Mildam. Akhirnya ketika ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul itu kan punya mukjizat. Apa mukjizatnya Rasul? Mukjizatnya Rasul itu bisa nembus alam-alam gaib, termasuk jin yang datang tetapi menjelma dalam bentuk manusia. Ketika datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Umma Mildam, kamu pernah nggak merasa panas? Enggak. Kamu pernah nggak kulitmu itu sakit? Orang itu kalau demam itu kan kadang kan kulit itu kan sakit rasanya. Kamu pernah nggak merasakan kepala itu pusing? Tidak pernah. Pernah nggak merasa kulitmu itu tertusuk-tusuk? Tidak pernah. Akhirnya apa? Dia pamit dan dari situlah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpulkan bahwa yang barusan ketemu dengan Rasul ini, perempuan ini namanya Ummu Mildam, boleh dibaca Ummi Mildam, dan itu adalah jin yang menyebabkan orang itu demam. Akhirnya begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu dengan para sahabatnya, wahai sahabatku, barusan kalian menyaksikan perempuan itu. Kalau kamu pengen tahu calon penghuni neraka, ya, dan lihat suhu tubuhnya penghuni neraka, maka lihatlah perempuan itu. Perempuan itu namanya Ummu Mildam. Jadi sebenarnya kita merasakan demam, ya, kita merasakan demam itu sebenarnya kalau kita kembali kepada cerita, itu ada kaitannya dengan Ummu Mildam. Makanya kenapa orang yang demam itu, dulu kata kiai saya, diminta sering-sering berwudu. Bahkan Bapak Ibu kalau bisa jenengan jangan putus wudu. Abot boten? Boten nggih? Bu, umpami jenengan batal wedake 10 cm. Ngoten niku kira-kira abot wudune tak abot wedake. Oh, abot wedake. Sing jawab Pak Pur, Bu. Ya, jadi Bu Edi nanggo ditenono subuh ketemu aku ya. Jadi memang barokah dari dawamul wudhu ini kan luar biasa. Dawamul wudhu orang yang bisa menjaga agar senantiasa punya wudhu itu. Santet itu sedikit agak sulit nembus. Bisa ditembus, tapi sulit. Itu pun yang kekuatannya besar. Orang yang kena Ummi Mildam, kalau dia sering wudhu, coba jenengan gambarkan orang kalau lagi demam itu kan ngapain nggak enak nih. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Saya masih ingat ketika dulu saya sakit, ibu saya langsung bakso boten.
Mie ayam boten. Kalau eling, saya kalau dulu sakit Bu, obatin gampang. Dang goreng, oh, enak tuh Bu. Obatin dang goreng, wong saya tidak bisa minum pil. Dikasih ini tidak mau, dikasih itu tidak mau, panganan enak-enak tidak mau. Orang kalau lagi sakit kan cangkemnya pahit. Iya betul. Meskipun saya belum menemukan, belum pernah menguji riwayatnya. Jadi orang yang sakit demam lalu kemudian mulutnya pahit itu karena diracuni sama Ummu Mildam. Tapi saya disclaimer di awal, saya belum pernah membaca kitabnya, tapi kiai saya cerita begitu. Ummu Mildam datang masuk ke dalam tubuh kita dalam keadaan panas, lalu kita dikasih racun. Ngeten iki nek kira-kira krungu dokter ngono ku nduk iya. Lah ngoten ta. Saya disclaimer nggih Pak Khairul nggih. Saya mohon maaf. Habis ini saya siap-siap digugat sama Pak Angga. Pak Farudin itu tidak ilmiah itu kan gitu kan. Saya cuma menyampaikan dulu waktu ngaji dengar cerita itu. Maka kenapa kemudian orang yang sakit itu disarankan untuk sering-sering berwudu? Sebab salah satu cara kerjanya Ummu Mildam itu bikin orang emosi. Coba Bu, saya tanya, jenengan kalau sirah ngeluh, sirah ngeluh niku hawa niku pengen ngamuk napa mboten? Umpama lagi sirah ngeluh, migrain seprapat, kemudian ono koncone teko, yo aku meh curhat yo, ono gosip anyar, kira-kira jangan swampluk ta mboten Bu? Gitu, orang lagi pusing, biasanya kan migrain setengah, iki migrain sepapat toh. Migrain seprapat, lalu kemudian ada orang datang ngajak maksiat, gitu misalnya. Kok kemudian jadi kan aku meh curhat, aku duwe masalah. Niku kira-kira jangan emosi nambaten. Jenengan lagi migrain, lagi demam, gitu. Wis demam, migrain, dilalah iku mau lali ndeleh dompet. Duitku mau tiba nok dalan, nok puskesmas tiba nok omah. Terus tiba-tiba tonggone teko, yo aku utang duit yo. Kira-kira tambah emosi mboten? Itu cara wong Jepang ini tak sampluk. Ada kan gitu? Maka wudhu ini sebenarnya bisa meredam emosi kita. Makanya orang-orang yang biasa wudhu itu kan kemudian sedikit agak mau ngapa-ngapain itu kan, aduh dia wudhu. Ya kan? Mau ngapa-ngapain, aduh dia wudhu. Sedikit agak direm. Termasuk apalagi kalau mau tidur, ya sudah sering saya tidak bosan-bosan menyampaikan usahakan betul, usahakan sebelum tidur itu pokoknya harus punya gimana Pak? Oh kalau kentut gimana? Ya kalau kentut batal, wudhu lagi. Ya, oh kalau tidur pasti. Kalau kalau orang tidur itu bisa kentut ya Pak ya. Oh iya, oh itu karena pengaruh porsi logistik. Ya, ya. Ini kalau Pak Rendra sudah jajar Mas Bintang sama-sama kelas berat ini. Ya, ayo Mas, saya ini Mas kelar marem. Saya lanjutkan. Wa a'udzubika min fawratil harik. Aku berlindung kepadamu dari tiba-tiba merasa panas ya Umma Mildam. Wahai Umma Mildam, Ummi Mildam. In kunti amanti billahi wal yaumil akhir. Itu ngene. Jadi ngajak ngomong Ummu Mildam. Wahai Ummu Mildam. Jadi anjuran kiai-kiai dulu itu kalau panas kita itu suruh seolah-olah bicara dengan demam itu, karena demam itu ya Ummu Mildam itu. Ya Umma Mildam, wahai Ummi Mildam.
In kunti amanti billahi wal yaumil akhir. Wahai Ummi Mildam, jika kau beriman kepada Allah dan hari akhir, fala ta'kulil lahma, jangan kau makan dagingku. Dengan sakit bayang no, Bu? Oh, mangan daging. Napa maksudnya? Uru. Kan rata-rata orang kalau habis sakit itu kan biasa. Kenapa? Ya kalau kita pakai teori yang sederhana sih, kenapa kok jadi kurus? Ya karena selera makannya kurang gitu. Tawari bakso ndak mau, tawari mie ayam ndak mau, sayur kate sopo maneh tambah pahit gitu. Paringi gudangan boten purun. Fala ta'kulil lahma, janganlah kau makan dagingku. Wala tashrabid dama, jangan kau minum darah, maksudnya darahku. Wala tafuri alal fam, ya, dan jangan engkau kacaukan, pahitkan, racuni mulutku. Wala tusaddi'ir ra'sa, dan janganlah kau bikin pusing kepalaku. Wantaqili ila man za'ama, pergilah kamu, pindahlah kamu ila man za'ama, kepada orang-orang yang diduga annama Allahi ilahan akhar, kepada hamba-hamba Allah yang ternyata mempertuhankan selain Allah. Ini cara ndonga kepada demam. Jadi ngajak makanya kan gini. Makanya kenapa sebagian ulama atau sebagian kiai itu kadang kalau ngusir jin itu kan tidak pakai baca-baca. Kalau kiai saya itu kalau ngusir jin yang ganggu itu biasanya bilangnya begini, pakainya bahasa Jawa. Aku makhluk Allah, kamu makhluknya Allah, kita ndak usah saling mengganggu. Soalnya apa? Soalnya kalau buru-buru berdoa tapi ndak bisa mendiagnosa iki jin apik apa jin elek, itu kata kiai saya, kalau belum sudah dibacain doa itu dianggap menyerang dia. Adalah niki kalau berkomunikasi dengan makhluk yang tidak tampak. Tapi ojo terus Pak Rendra terus langsung praktekno karo Pak Pur, kowe makhluk ya Allah, aku orang usah saling ganggu, ayo do kerja bakti no masjid, aku no gitu. Nah itu. Jadi ini doanya apa? Ya Umma Mildam, in kunti amanti billahi wal yaumil akhir, fala ta'kulil lahma wala tashrabid dama wala tafuri 'alal fami wala tusaddi'ir ra'sa wantaqili ila man za'ama annama Allahi ilahan akhar. Fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup, ya Qayyum, Zat yang maha mengatur segalanya. Bi rahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki kondisiku secara keseluruhan. Wala takilni ila nafsi torfata ainin, dan janganlah engkau menyerahkan kepadaku, maksudnya membiarkan kepadaku atau membiarkanku torfata ainin, meskipun sekejap mata. Wala ila ahadin minan nas, dan janganlah engkau pasrahkan aku urusanku kepada manusia. Bon, dungane niku. Wa yukrahu sabbul hima, sangat dimakrohkan orang yang demam itu kemudian mengumpat. Orang sakit mengumpat, orang punya masalah mengumpat. Apalagi sudah mengatakan begini, ya Allah ini Gusti Allah adil apa enggak boleh. Jadi mengumpat atas apa yang kita rasakan itu bahaya. Pun disyukuri.
misalnya duit lagi mepet gitu, kemudian bojone kok wis ora koyok zaman nganten anyar biyen. Malah saya itu pernah dengar ceramah itu, niku kisah ada seorang tabiin itu protes kepada ulama gara-gara bojone pesek. Akhirnya ulama niki, saya tidak tahu ulama ini kemudian memberikan kabar gembira. Monggo nanti melihat hidung pasangan masing-masing. Jadi pada masa tabiin, generasi ke berapa itu berarti? Keempat ya. Setelah Kanjeng Nabi, ada orang itu protes, nasibnya kok untuk bojo kok pesek. Makanya kalau saya mencontohkan kepada mahasiswa saya, kalau ada pertanyaan, Pak, boleh enggak Pak orang itu operasi plastik pelebaran lubang hidung atau memancungkan hidung? Saya bilang, kalau itu hanya untuk estetika, tidak boleh. Memancung, wajar loh Bung, kok melu dong dokter mancung kemancungan malah bingkong, repot nih kan. Memancungkan kalau hanya sekedar buat gagah-gagahan, saya mengikuti pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh merubah. Yang boleh apa? Yang boleh operasi plastik untuk kemaslahatan. Contoh, saking PCE ambekannya kembis-kembis. Jadi coba bayang nopi ambak Pak, saking PCE ambekannya angel. Nah maka itu boleh orang itu operasi pelebaran lubang hidung. Mas Rona langsung pegang lubang hidung, aman Mas. Mas Rona kategori mancung kok. Jadi kalau ada yang tanya, boleh enggak Pak operasi pelebaran atau operasi plastik hidung? Saya bilang boleh kalau pertimbangannya itu kemaslahatan. Salah satu kemaslahatan itu ya ada orang sulit nafas karena saking peseknya, maka itu diperbolehkan kemudian diambakno sithik. Cuman ngoten niku nek pas ngitunge gak pas malah gede sisik kan lewat mana kan. Akhirnya apa? Akhirnya ulama ini kemudian bilang, Mas, jangan protes karena istrimu pesek. Karena ternyata menurut penelitian, istri pesek itu punya kelebihan. Satu, biasanya setia. Jadi beruntung Pak, nek garwane jenengan rodo-rodo boten pesek sih, boten patek maju ngoten mawon ya. Ceper ya, ceper. Ceper. Saya Pak aku bayang itu ya. Irung nek ceper itu. Yang kedua, orang itu kalau hidungnya pesek itu satu itu biasanya setia. Yang kedua panjang umur. Banget lah. Tapi bukan kok kemudian nanti tok rumah ala pula kok iromo mancung pula. Oh, mboten usah ngoten. Ini kan berdasarkan saya sendiri juga tidak tahu yang disampaikan sembaca cerita itu ini sebenarnya itu kisah beneran atau hanya buat membesarkan hati orang yang protes gara-gara hidungnya esek. Sampun megang hidung masing-masing. Nah, masuk kategori putih. Pokoknya tidak boleh dimancungkan, tidak boleh dilebarkan, kecuali nanti ada yang jabri saya. Nggih Pak, leres kula niki kadosnya ambekane rada kembang kempis. Nah napa? Ketoke saking pesake rada buntu Pak. Lah niku angsal niku nggih. Wa yukrahu sabul hima, dan dimakruhkan mengumpat demam, mengumpat rasa sakit, wa tamannal maut, dan kemudian arep-arep mati. Ya Allah, daripada kuloro terus mending mati. Tidak boleh. Makruh. Makruh. Lidhurrin nazala bihi, ya, karena apa? Dia mengumpat dan ingin mati karena rasa sakit yang kemudian dia rasakan. Illa li fitnati dinin, ya, kecuali dia akan mendapatkan fitnah.
Fa ingkana wala buddha mutamanniyan, kalaupun ada keluhan mutamanniyan, maka tetap harus membangun optimisme. Faliyakul, membaca doa, Allahumma ahyini maganatil hayatu khairan li. Ya Allah, panjangkan umurku sehingga aku tetap hidup. Hidupkan aku jika dengan aku hidup itu khairan li, lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, tapi jika memang aku harus kembali menghadapmu itu lebih baik, maka jadikan sakit ini sebagai pelebur dosa. Jika matiku itu lebih baik menurutmu, aku ikhlas, ambillah aku. Tapi jika dengan hidup ternyata lebih banyak kemaslahatan yang bisa aku lakukan, maka panjangkan umurku. Makanya kalau orang sakit itu membangun optimisme, ya Allah, jika engkau menghendaki aku hidup, jadikan hidupku hidup bertabur kebaikan. Tapi jika menurutmu itu kematian menjadi solusi terbaik, ya kan, maka aku mengikuti ya apa yang kau kehendaki. Wallahu yarhamuna bi fadlihi wa ya'umuna min nawalihi, innahu ala kulli syai'in qadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kasih sayangnya kepada kita, ya kan, wa ya'umuna min nawalihi, dan kemudian memudahkan untuk mendapatkan apa yang menjadi rahmatnya, innahu ala kulli syai'in qadir. Maka kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akhiri, mari satu pelajaran yang bisa kita petik dari kajian kita malam hari ini adalah mencoba untuk tetap menjaga husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diturunkan Allah kepada kita, apapun yang diberikan Allah kepada kita, sesungguhnya itu tak lain adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sering saya contohkan, orang kalau lihat apa manfaatnya COVID, gara-gara COVID orang jadi WFH, gara-gara WFH suami dan istri yang tadinya jarang ketemu karena kerja dari kantor, akhirnya apa? Akhirnya relasinya menjadi baik. Gitu? Meskipun beritanya tidak sedikit, gara-gara suami istri WFH setiap hari tengkar terus kayak Tom and Jerry. Pertama, apapun yang diberikan Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan kecuali Allah pasti memberikan hikmah. Ketika kita diberi rasa sakit, sesungguhnya yang harus kita tanamkan di dalam diri kita adalah mungkin Allah menghendaki aku untuk istirahat. Ya kan? Saya kadang ngerasa ketika badan sudah capek, tidur kurang, ini dan sebagainya, dipijet masih nggak mempan. Saya paling terasa kemarin ya, habis hari raya itu, ternyata apa itu namanya, pijet 2 kali itu sudah nggak konjat itu. Apa solusinya? Mungkin Allah hanya pengen saya istirahat. Allah pengen supaya tidur saya tidak di atas jam 12. Mungkin Allah pengen supaya saya mengurangi kopi. Mungkin Allah pengen supaya saya ini lebih teratur hidupnya. Kan begitu deh. Maka apapun yang kadang kita rasakan tidak mengenakan, percayalah bahwa kasih sayang Allah bisa jadi hadir dalam bentuk peristiwa-peristiwa yang kadang di hati kita kurang berkenan. Percayalah, husnudzon terhadap apapun yang diberikan Allah, insya Allah membuat kita memiliki jiwa yang besar, memiliki hati yang besar, memiliki pikiran yang tenang, sehingga husnudzon dalam setiap keadaan, entah dalam kondisi senang, mungkin Allah memberikan kesenangan ini karena Allah ingin menguji kesyukuranku. Ketika Allah memberikan peristiwa dan problem, mungkin Allah ingin menguji kesabaranku. Maka mari bersama-sama kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, dengan barokah doa khatmil Quran. Sebelumnya saya haturkan matur nuwun, saya haturkan terima kasih kepada 2 kelompok
seperti yang disampaikan Mas Labib tadi, mungkin saya husnudon, saya husnudon yang belum selesai itu mungkin bingung caranya nyentang, karena kan saya lihat warna centang ada yang hijau, ada yang versi ireng cilik. Itu model centang di mana itu, pokoknya asal centang. Tetapi saya tadi sudah antisipasi, ternyata tadi saya sudah matur nuwun karena ada jamaah yang ternyata sudah menghatamkan salah satu bagian yang ternyata belum nyentang, sehingga ada yang sukarela untuk, nah itu monggo saya. Kalau nanti Bapak Ibu, kan kita nanti kan besok mulai dibuka lagi, jadi kalau misalkan jenengan mau nambah, ini kok lihat kok dari kemarin kok belum dicentang, sudah Selasa siang nggak dicentang, Selasa sore kok nggak ada tanda-tanda centang. Misalnya ada yang sukarela, satu jusnya kan standar 20 menit lah, mau copelan itu kan 20 menit. Maka jika ada yang berkenan untuk membacakan bagian yang belum pun juga, insya Allah. Lupa nanti kalau tempuk gimana? Kalau tempuk urusan Quran, insya Allah itu ganjarannya double. Amin Allahumma. Moga Bapak Ibu dengan barokah doa khatmil Quran, semoga Zawiyah Al-Azhar senantiasa mendapatkan rahmat soho maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan barokah Al-Quran ini lumeber, terkhusus kepada keluarga besar Zawiyah Al-Azhar. Semoga mendapatkan mukjizat Al-Quran, apa yang menjadi hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang bekerja, sedang mencari rezeki, semoga dimudahkan mendapatkan rezeki yang halalan, thayyiban, wasi'an, mubarakan. Yang sedang punya urusan, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang mungkin sedang punya urusan, semoga dimudahkan Allah. Yang sedang punya masalah, semoga diberikan solusi oleh Allah. Semoga apa yang menjadi hajat-hajat kita dimudahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan barokah khatmil Quran ini, semoga Zawiyah Al-Azhar dan jamaah Zawiyah Al-Azhar senantiasa dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan barokah khatmil Quran juga kita bertawassul memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Zawiyah Al-Azhar tetap istiqomah. Hajat kita untuk membangun Zawiyah Al-Azhar semoga dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bisirril Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu alayka ya sayyidina ya Rasulullah. Aghithna biqada'i hawajina min hawajid din wad dunya wal akhirah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma rzuqna bi kulli harfin minal qur'ani halawah wa bi kulli juz'in minal qur'ani jazaa'a. Allahumma rzuqna bil alifi ulfah wa bil ba'i barakah wa bit ta'i taubah wa bil tha'i thawabah wa bil jimi jamala wa bil ha'i hikmah wa bil kha'i khaira wa bid dali dalila wa bid dhali dhaka'a wa bil ra'i rahmah wa biz za'i zakah wa bis sini sa'adah wa bis shini shifaa'a wa bis sadi sidqa wa bil dhati dhiya'a wa bil ta'i tarawah wa bil dha'i dhafra wa bil 'aini 'ilma wa bil ghaini ghina wa bil fa'i falaha wa bil qafi qurbah wa bil kafi karamah wa
وباللام لطفة وبالميم موعظة وبالنور نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحان أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مضغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة وآيات العذاب فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا الله واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.